Menikmati indahnya kehidupan. Hidup itu pilihan, termasuk memilih hidup ini indah dan baik dan bukan buruk dan jahat. Mungkin saat menentukan pilihan itu kita kurang sadar. Artinya pilihan ditentukan oleh pengalaman yang pernah terjadi. Ketika mengalami kejadian buruk atau jahat, kita menyatakan hidup itu buruk atau jahat. Sebaliknya, saat mengalami peristiwa indah dan baik, kita katakan hidup ini indah dan baik. Pada saat seperti itu, kita hanya didesak oleh situasi, sehingga kita mengikuti saja dorongan tersebut, bukan dengan mau dan mampu menentukan pilihan kita. Kita tidak bersiteguh untuk menentukan sendiri apa yang terbaik untuk diri kita. Ada banyak orang yang menghayati hidup tanpa keteguhan, kemantapan, atau prinsip yang kuat. Orang yang demikian seperti membangun rumah di atas pasir dan bukan di atas batu. Ia mudah terombang-ambing oleh kesulitan, perasaan, persoalan, dan semua itu mengendalikannya. Ia menjadi hamba atas situasi hidupnya, bukannya tuan. Sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita harus mendirikan rumah di atas batu yang kuat, tidak porak-poranda sekalipun ada banjir, ombak, dan badai menerjang. Pertanyaan kita, di atas dasar manakah kita membangun rumah kepribadian kita? Baik kalau kita baca kembali teks Injil Matius bab 7 ayat 24-27 dengan lebih saksama. Dari teks tersebut jelas bahwa orang yang bijaksana ialah orang yang mendirikan rumah di atas batu. Rumah itu bisa rumah kepribadian kita, sedangkan batu itu adalah mendengarkan firman Yesus dan melaksanakannya. Berpegang pada firman Tuhan. Pernahkah kita mendengar lagu ini? Sabda Tuhan, sabda kebenaran, tak berubah sampai akhir zaman. Sabda Tuhan itu sabda cinta, sabda damai bagi manusia. Dan masih ada kelanjutannya. Tanpa Yesus kita orang miskin. Tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya. Hati kita akan bersukaria. Bila mana kita memiliki dan memegang firman-Nya sebagai pegangan hidup, tidak ada yang dapat merampas kebahagiaan, kegembiraan, kedamaian, dan kelegaan yang kita miliki. Aku bahagia atau sedih bukan karena seseorang itu baik atau jahat padaku, atau karena aku telah memiliki mobil baru. Jadi, bukan karena siapapun atau karena apapun selain daripada dalam firman. Jangan apapun atau siapapun yang dapat mendikte kita untuk bahagia atau susah. Bila kita ingin bahagia, tentukan pilihan kita pada firman-Nya. Bukankah Injil adalah kabar gembira atau kabar baik? Jadi, bagaimana keadaan kita bila sudah mendapatkan pewartaan Injil? Apakah kita masih berduka? Kalau itu yang terjadi, bukankah kita telah membuat pewartaan itu menjadi percuma?
Sesungguhnya firman Tuhan harus membawa suasana hati kita berada dalam keadaan baik, in a good mood, dan bukan sebaliknya dalam keadaan buruk, in a bad mood. Karena tidak ada pohon yang baik yang berbuahkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik berbuahkan buah yang baik. Setiap pohon dikenal pada buahnya. Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai 44. Lalu, apabila saya dalam keadaan buruk, pastilah saya bukan sedang dalam penguasaan sabda Tuhan, melainkan sabda setan. Sabda Tuhan adalah kebenaran, sabda cinta, sabda damai, dan membawa kita pada keadaan sukacita dalam hati. Bila mana firman-Nya sungguh benar merasuki diri kita, hati kita tidak akan dikuasai oleh perasaan, pikiran, dan energi negatif. Seharusnya firman-Nya menghalau keadaan hidup kita yang galau. Semestinya hidup kita tidak lalu menjadi geram, bingung, berat, mengambang, bosan, kecewa, tertekan, loyo, malu, kacau, malas, resah, sepi, tawar hati, terluka, dan bahkan stres dan frustrasi atau apa saja yang buruk. Karena kabar yang disampaikan Yesus adalah kabar baik. Marilah kita melapangkan hati untuk mendengarkan firman-Nya, menerima, merenungkan, dan melaksanakannya. Niscaya perasaan, pikiran, dan energi positiflah yang akan bertumbuh. Perasaan-perasaan positiflah yang akan berkembang, seperti murah hati, rendah hati, tulus, puas, damai, mantap, tegar, segar, santai, pemaaf, terkendali, sabar, kreatif, humoris, dan sebagainya. Kita akan terhindar dari sikap dan perilaku sewenang-wenang, mudah emosi, suka menunda-nunda, kurang teliti, kurang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas, mudah dibohongi dan memohongi, kurang tegas dan mudah termakan gosip, atau malah suka menyalah-nyalahkan. Saya berkeyakinan bahwa semua perasaan, pikiran, dan energi negatif yang tidak menumbuh kembangkan kepribadian yang tangguh tidak ada dalam diri Yesus. Sebaliknya, semua perasaan, pikiran, dan energi positif yang membangun kepribadiannya yang penuh hikmat kebijaksanaan ada pada diri Yesus. Kuasa kasih. Yesus dan Bapa adalah satu. Injil Yohanes bab 10 ayat 30. Sementara Allah Bapa adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Kasih Allah itu sempurna. Kasih Allah itu begitu besar sehingga Allah mengaruniakan anaknya untuk menebus dosa-dosa kita. 1 Yohanes bab 2 ayat 5, bab 3 ayat 1. Oleh karena itu firman-Nya pun kasih. Kuasa firman-Nya yang sedemikian itu yang membuat hidup kita indah, membahagiakan, dan bahkan membuat kita kaya. Karena untuk itulah Yesus datang bagi kita. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Injil Yohanes bab 10 ayat 10. Sudah hidup dalam segala kelimpahan dan menerima kasih Allah yang begitu sempurna dan besar dalam diri anaknya.
Masihkah ada alasan kita untuk merasa hidup itu tidak kaya, tidak indah, tidak damai, tidak bahagia, dan tidak sukacita? Banyak orang memahami dan menyatakan bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang, tetapi sering hanya berhenti pada pemahaman dan pernyataan dan belum sampai pada tahap pengalaman. Sebagai contoh, seorang pemuda hanya mengerti dan menyatakan bahwa kekasih hatinya itu sungguh mengasihinya, tetapi belum mengalami kasihnya. Apakah pemuda itu bahagia? Kebahagiaan akan sungguh dinikmatinya bila ia bersanding dengan sang kekasih, berbicara, dan terlibat dalam segala pengalaman dikasih dan mengasihinya. Bila sudah sampai pada tahap ini, pastilah hidup kedua si Joli itu luar biasa indah. Itulah kuasa kasih, power of love, yang sedemikian hebat dan dahsyat. Namun kasih di antara manusia masih belum sempurna, sering dinodai oleh kebohongan, pengkhianatan, dan kesemuan. Namun kasih Allah dalam diri anaknya Yesus Kristus sempurna, sejati, utuh, dan penuh. Karena itu hayatilah kasih Yesus. Kasih mampu melipat gandakan energi. Kalau kita ingin bergairah dalam hidup, hayatilah kasih Yesus. Jadikan dia kekasih jiwa kita. Sekalipun hidup terkadang tertimpa aneka cobaan, diterjang badai gelombang masalah, atau diserbu beragam duka, jangan kita berpaling dari kasihnya. Ketika sepasang kekasih memadu kasih, betapa mereka memiliki daya tahan yang luar biasa. Tidak lapar meskipun tidak makan, tidak haus meskipun tidak minum, tidak mengantuk meskipun tidak tidur. Dan itu terjadi. Mengapa kita tidak memadu kasih dengan kekasih sejati kita, yaitu Yesus? Kasihnya bukan seperti danau yang volume airnya tetap dan tidak bergerak. Kasihnya seperti sungai di hati. Begitulah maka hidup akan menjadi indah. Bersyukurkah kita akan semuanya itu? Kita pastikan ini pilihan hidup kita. Power of love, kuasa kasih. Tuhan memberkati kita. Amin.